orang lagi orasi. Jamaah dari Indonesia memang terkenal suka teriak-teriak saat berada di Masjidil Haram. Di Malaysia, Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur-beratur. Best Muslim Malaysia, best Jannah Malaysia. Today, world Muslim, best Muslim. Jadi ada satu jamaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziyah di Madinah Munawwarah itu karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin. Sampai Menteri Arab Saudi bersahabat mengatakan kalau semua jamaah haji di dunia bersikap macam Malaysia, saya boleh tidur lena. Adab dan sopan santun orang Malaysia bersahabat mendapat pujian dari Imam Besar Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang adab budaya disiplin orang Malaysia sampai dibawa ke Mekah Al-Mukarramah, para sahabat, mendapat tuai pujian dari Imam Mekah besar dekat Arab Saudi, dan juga orang Arab Saudi pun mengagumi tentang adab disiplin beratur orang Malaysia, para sahabat. Ini Malaysia ini selalu para sahabat, mendapatkan keistimewaan. Bahkan Imam Mekah besar, para sahabat, itu mengatakan seandainya adab tata krama sopan santun semua jamaah haji itu macam orang Malaysia, saya boleh tidur lena, katanya para sahabat. Ini kata Imam Besar Mekah Al-Mukarramah. Dan begitu sebaliknya para sahabat, dari kasus dari jamaah daripada Indonesia yang katanya mengambil sebuah video perempuan yang umur 30 ke atas tanpa seizin, mereka dikenakan denda, para sahabat. Bahkan ada juga jamaah haji daripada Indonesia yang kena tendang, mereka melaksanakan ibadah umroh, lepas itu tak balik ke Indonesia dan mengubah identitas mereka itu menjadi kota haji macam itu, yang kota haji tahun ini. Jadi di imigrasi itu ditendang, para sahabat. Ini ada-ada aja ya kelakuan warga Indonesia ini, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama, para sahabat, videonya seperti apa. Apapun benda boleh komen di bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Mau tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di Indonesia dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah, kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Aduh, pakai senam, pakai musik di lapangan. Kenapa aku gak dilakukan dia komentar di orang itu? Arab, warga Mekahnya olahraga pagi, kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel, katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum, tapi juga jualan di bawah jembatan layang. Luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja tidak berani, karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Enjoy. Kemarin kita menangani satu kasus yang menarik. Jadi ada satu jamaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziyah di Madinah Munawwarah itu karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin.
Hal ini termaktub dalam Nizam Mukafa'ah Al-Jaraim Al-Ma'lumatiyah atau Anti-Cybercrime Law di Arab Saudi, yang di situ disampaikan bahwa penyalahgunaan kamera, baik itu kamera di ponsel untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin orang tersebut, akan dikenakan hukuman yang sangat keras. Hukuman penjara tidak lebih dari 1 tahun ataupun denda sekitar 500.000 real Arab Saudi atau sekitar 2 miliar lebih rupiah Indonesia. Tidak diperkenankan masuk di Arab Saudi itu alasan dari otoritas Kena tendang. Arab Saudi itu karena alasan security reason. Seorang jemaah haji pria asal Mataram, NTB, dicekal imigrasi Arab Saudi. Kini pria berumur 60 tahun itu sudah kembali ke tanah air dan tidak bisa berangkat haji. Usut punya usut, ternyata jemaah tersebut pernah umroh pada 2017, tapi sengaja menunggu di Arab Saudi untuk melaksanakan haji di tahun yang sama dengan mengubah identitas. Sudah lama ya 2017. Jemaah tersebut pernah di tahun 2017 itu melaksanakan umroh. Namun pada waktu itu jamaah tersebut menunggu sampai penyelenggaraan haji di sana, sehingga ada perubahan identitas. Nah, ketika saat ini dengan menggunakan identitas yang sebenarnya, maka di sana terdeteksilah sidik jarinya bahwa terdapat sanksi tidak diperkenankan masuk selama batas waktu yang ditentukan. Utang BRI Mandiri teratasi. Tambah kulkas, tambah TV. Tambah sawah, tambah sapi. Utang-utang dilunasi. Kebutuhan tercukupi. Tahun depan bisa haji. Amin ya Rabbi. Ibrahim. Wah, ternyata jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus, yaitu Haji Ikan. Kita tahu jika kuota jamaah haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menjadi yang terbanyak pertama di dunia. Dan rupanya jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus oleh warga Mekah dan Madinah, yaitu sebagai Haji Ikan. Loh kok bisa? Julukan ini disematkan bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah jamaah haji asal Indonesia ini tak bisa menghemat saat pakai air. Biasanya pengelola pondokan haji, jika diisi oleh jamaah haji bukan dari Indonesia, hanya mengisi tandon air 2 kali saja, sampai puncak haji. Namun jika pondokannya diisi jamaah asal Indonesia, maka bisa mengisi air 4-6 kali loh. Makanya pengelola pondokan kerap mematikan air, yang pastinya kadang bisa memicu keributan. Jamaah Indonesia teriak minta uang di depan Ka'bah. Jamaah Malaysia berbaris tertib, dipuji penuh beradab. La ilaha illallah. Ini para sahabat jamaah haji daripada Malaysia, beratur mereka itu jalan pun untuk memasuki Masjid Nabawi. La ilaha illallah, subhanallah. Inilah kalau sudah terbiasa dari negara mereka, para sahabat. Jamaah Malaysia berbaris tertib, dipuji penuh beradab. Tuh, la ilaha illallah. Itu askar dekat belakang pula. Subhanallah. Semoga para sahabat semua diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan haji. Beratur untuk masuk ke Raudah.
orang Malaysia dapat pujian yang perempuan ini para sahabat. Subhanallah, mau masuk ke Raudhah beratur, tak berebut. Kalau aku selipkan videonya daripada jamaah haji daripada Indonesia, antara yang paling disiplin di tanah suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Nombor 1, kursus haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step. Apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat. Sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat tanah suci nanti, jemaah Malaysia tak kalut. Sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Mutawif Malaysia. Mutawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah saja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun Kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organised, very disciplined. Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk Raudhah, orang suruh beratur. Orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Orang kita bila berkumpul satu tempat, nak contoh mutawif nak ceramah lah, nak cerita sini berlaku gini. Polis datang, polis tak payah cakap. Habis. Terus bergerak. Ini sebab patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Sebab dengar kata, orang lain tak ada. Tinggi suara sampai katak katak pula kita sayang latih sebab tu katak pukul. Sampai pukul apa-apa yang ada pukul ni. Suruh bergerak, tak nak bergerak. Kita orang Malaysia tak. Saya tengok patutlah dia orang ni betul-betul burn out. Kalau tak ada kuliah agama yang memberikan kepada mereka ceramah tentang baiki balik niat kita. Baiki balik niat kita, kita sedang melayani tetamu Allah. Itu besar tu benda tu. Melayani tetamu Allah. Untuk apa? Untuk mereka beribadat. Bukankah itu satu ibadat yang sangat besar? Kita tolong orang buat ibadat. Jadi mereka sentiasa diberi kuliah pasal ini. Sebab tu kita tengok polis, tapi ada juga yang betul-betul burn out sampai naik tangan tolak. Dah sebab apa? Okey, bayangkan Raudhah ataupun mana-mana tempat yang memang kalau boleh jangan solat lama kat situ. Ramai lagi nak masuk. Faham. Ada member tu nampak polis, dia akad takbir pula. Saja. Dia memang nak duduk lama. Faham. Dia fikir nak buat sunnah, tapi dia tak tahu sunnah yang lagi besar adalah mudahkan orang lain juga. Sampai polis akhir sekali, polis pergi tolak dia. Dia duduk solat. Jadi angle tu yang diambil, dirakam, diviralkan. Malaysia diiktiraf pengurusan haji terbaik di tahun sebelumnya, di tahun 2025 para sahabat. Semoga tahun 2026 juga mendapatkan pengurusan haji terbaik. Subhanallah, tahun 2026 ya. Ini tahun 2026. Tengok nanti sudah selesai haji. Pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Tahun keempat. Dan malam ini yang lebih semoga tahun kelima 2026 menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini
untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk Semoga tahun ini 2026 ketika sudah habis dan kita akan mendapat penghargaan lagi Malaysia. Sama dengan syarikat Masyarik Al-Mahsiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan terus dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Malaysia, Indonesia? Malaysia. Yes, thank you. Di mata orang. Jannah Malaysia. Today, world Muslim, best Muslim, Hajj 2007. Oh, okay, tahun 7. Okay. They Malaysia. Ziarah tahu. Best Muslim world, Muslim Malaysia. Alhamdulillah, thank you very much. Jannah. Oh, Jannah. Malaysia. First visit. InsyaAllah. Thank you so much. Dia kata, dia tahun 2007 dia buat haji dekat Mekah. Lepas tu dia kata, dia jumpa rakyat Malaysia yang buat haji. Rakyat Malaysia ni adalah rakyat Muslim yang terbaik. Dan dia kata, insyaAllah kalau masuk jannah, rakyat Malaysia adalah salah seorang yang akan masuk jannah paling awal sebab kita baik sangat. Alhamdulillah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak dari jamaah haji daripada Indonesia selalunya membuat ulah para sahabat. Ada yang mengambil sebuah video sampai dikenakan denda sampai 1-2 miliar duit Indonesia para sahabat, karena tanpa seizin mengambil video seorang wanita yang kira-kira umur 30-an para sahabat. Ini ada juga kasus jamaah haji daripada Indonesia ditendang di imigrasi Arab Saudi di Madinah. Mereka ditendang gara-gara mereka pernah melaksanakan ibadah umroh tahun 2017. Ini sudah lama ini ya, 2017 ke 2026 para sahabat. Ini sudah 8 tahun yang silam ya, ini kejadian itu. Tetapi yang peliknya, jamaah haji itu katanya setelah melakukan jamaah haji Indonesia itu setelah melakukan umroh di tahun 2017, mereka tak pulang lagi katanya para sahabat. Macam mana mereka? Mungkinkah mereka sudah mendaftar haji dan menunggu keberangkatan hajinya di tahun 2026 macam itu? Hanya membawa identitas macam itu katanya para sahabat. Diubah sesuai identitas katanya. Ini kasihan juga lah, dan juga merusak segelintir nama jamaah haji daripada Indonesia macam itu para sahabat. Dan jamaah haji Malaysia para sahabat mendapat pujian dengan adab, budaya, disiplin orang Malaysia sampai terbawa ke Mekah Al-Mukarramah para sahabat. Mereka nak pergi Masjid Nabawi, mereka yang laki-laki pun beratur, yang nak pergi Raudhah, yang perempuan pun itu yang nak pergi sembahyang dekat Raudhah, mereka pun beratur para sahabat dengan rapi. Bahkan ada statement bahwasanya dari imam besar Arab Saudi para sahabat mengatakan, seandainya jamaah haji seluruh dunia ini adab dan sopan santunnya macam jamaah haji daripada Malaysia, aku boleh tertidur lena macam itu para sahabat. Itu merupakan kebaikan lah yang yang diajarkan oleh pengurusan haji, tabung haji dekat Malaysia ini para sahabat kepada jamaah-jamaahnya. Dan sehingga ketika sampai melaksanakan ibadah haji tersebut, mereka penuh adab dan sopan santun. Itu dia para sahabat. Dekat Indonesia, semoga diperbaiki ya dalam pengurusan haji yang ada dekat Indonesia. Dan mulai tahun ini agak kurang lah tentang pencemaran nama baik jamaah haji daripada Indonesia para sahabat, sudah diperbaiki. Baguslah, yang the best. Banyak mencontoh kepada negara-negara yang sudah mendapatkan award dan diamond
dari penyelenggara penggunaan haji Malaysia dari tahun 2025 para sahabat. Semoga tahun 2026 juga berturut-turut diduduki Malaysia yang mendapatkan award penyelenggara haji terbaik di negara. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.